Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum memulai presentasi hari ini, ala kadarnya kita saling mengenali satu sama lain. Yang dengan saya sendiri, Rizky Amalia. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang statistika probabilitas pendugaan parameter rata-rata. Pendugaan parameter rata-rata adalah konsep fundamental dalam statistik inferensial yang bertujuan untuk memperkirakan nilai rata-rata populasi berdasarkan data sampel. Dalam banyak situasi, melakukan pengukuran terhadap seluruh populasi tidak praktis atau mungkin karena keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya. Oleh karena itu, statistik inferensial menyediakan alat-alat untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel. Pendugaan parameter rata-rata adalah salah satu aspek penting dalam statistik inferensial. Pendugaan ini bertujuan untuk memperkirakan nilai rata-rata populasi berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Terdapat dua jenis pendugaan utama. Yang pertama, pendugaan titik, yang kedua, pendugaan interval. Makalah ini akan membahas kedua jenis pendugaan ini, metode yang digunakan, serta aplikasi dan pentingnya dalam berbagai bidang. Pentingnya inferensi statistik. Yang pertama, keterbatasan data populasi. Dalam banyak kasus, mengumpulkan data dari seluruh populasi tidaklah praktis atau mungkin. Misalnya, melakukan survei pada setiap individu dalam sebuah negara memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, kita mengambil sampel sebagai perwakilan populasi untuk mengestimasi parameter seperti rata-rata populasi. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan teknis, dan sains sosial. Pengambilan keputusan seringkali didasarkan pada hasil analisis data. Rata-rata populasi dapat memberikan informasi penting bagi pengambilan kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tepat sasaran. Jenis-jenis pendugaan. Dalam statistik, terdapat beberapa metode untuk menduga parameter rata-rata populasi berdasarkan data sampel. Metode-metode ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, pendugaan titik dan pendugaan interval. Berikut ini adalah penjelasan mengenai berbagai jenis pendugaan parameter rata-rata berdasarkan penyajiannya. Yang pertama, ada pendugaan titik. Itu dibagi menjadi dua, yaitu distribusi normal, metode maksimum, likelihood atau MLE. Yang kedua, pendugaan interval atau yang disebut interval estimation. Pendugaan titik. Pendugaan titik adalah metode yang menghasilkan satu nilai tunggal sebagai perkiraan terbaik dari parameter populasi. Pendugaan titik sering digunakan karena sederhana dan mudah dipahami. Rata-rata sampel adalah pendugaan titik paling umum untuk rata-rata populasi. Berikut ini adalah rumusan-rumusannya seperti yang ada di gambar satu ini. Metode momen atau yang disebut distribusi normal.
Pendugaan momen menggunakan momen sampel untuk memperkirakan parameter populasi. Untuk rata-rata populasi, momen pertama rata-rata sampel digunakan sebagai pendugaan. Misalkan X1, XN, X1, XN adalah sampel acak atau random samples dari populasi yang berdistribusi normal dengan parameter rata-rata seperti yang digambar dan varian yang seperti digambar, yakni dengan menggunakan metode momen tentukan estimator titik bagi parameter dan yang tidak diketahuinya. Metode maksimum like atau MLA, pendugaan parameter pada regresi spesial LAG dengan menggunakan metode maksimum likelihood estimation adalah sebagai berikut. Yang ada di gambaran itu ya. Pendugaan pada model regresi spasi ulang merupakan pendugaan yang tak biasa bagi karena nilai harapannya sama dengan parameter pendugaan memiliki ragam-ragam yang memiliki atau efisien. Jadi untuk dengan metode maksimum like estimation merupakan pendugaan tak biasa terbaik. Pendugaan interval atau interval estimation. Pendugaan interval dapat dirumuskan secara umum sebagai berikut, seperti yang ada di gambar. Yaitu ST menjelaskan tentang penduga atau statistik sampel, A garis miring N akar N, deviasi standar distribusi sampling rata-rata, atau apabila deviasi standar populasi tidak diketahui, maka gunakan S atau deviasi standar sampel. Dan ZA per 2 koefisien yang sesuai dengan interval keyakinan yang dipergunakan dalam pendugaan interval dan nilainya diberikan dalam tabel luas daerah normal. Tingkat A, tingkat nyata atau level of significance N, dan 1 dikurang A adalah interval keyakinan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai berbagai jenis pendugaan parameter rata-rata berdasarkan penyajiannya. Pendugaan rata-rata adalah proses atau metode untuk memperkirakan nilai rata-rata dari suatu populasi berdasarkan data sampel yang tersedia. Pendugaan ini penting dalam statistika untuk membuat perkiraan tentang populasi secara umum tanpa harus mengumpulkan data dari seluruh populasi itu sendiri yang seringkali tidak praktis atau mahal dilakukan. Yang kedua, pendugaan proporsi. Pendugaan proporsi adalah proses atau metode untuk memperkirakan proporsi dari suatu populasi berdasarkan data sampel yang tersedia. Proporsi adalah perbandingan antara jumlah kejadian tertentu dalam populasi dengan jumlah total populasi. Yang ketiga, pendugaan varians. Pendugaan varians adalah proses untuk memperkirakan varians dari suatu populasi berdasarkan data sampel yang tersedia. Varians adalah ukuran sebaran atau keragaman data di sekitar rata-rata dan seringkali penting dalam statistika untuk memahami seberapa jauh data individu tersebar dari nilai rata-rata populasi. Metode dan ciri-ciri pendugaan. Beberapa kriteria yang lazim dipergunakan untuk menetapkan suatu penduga yang baik. Tidak bias, artinya statistik sampel yang digunakan sebagai penduga sama atau mendekati populasi yang diduga. Yang kedua, konsisten. Artinya jika ukuran sampel meningkat, maka statistik sampel akan semakin mendekati parameter populasinya. Atau jika N atau jumlah sampel memperbesar, maka S atau standar deviasi mengecil. Dan jika N sama dengan tidak tinggal, maka S adalah 0. Yang ketiga, efisien. Artinya statistik sampel memiliki standar deviasi yang kecil. Kesimpulan yang sudah kamu buat ialah pendugaan parameter bisa dilakukan dengan berbagai metode, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pemilihan metode pendugaan yang tepat tergantung pada karakteristik data, tujuan analisis, dan asumsi yang dapat diterima. Pendekatan yang hati-hati dan pemahaman yang mendalam tentang metode yang digunakan akan menghasilkan pendugaan yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Beberapa poin penting yang bisa disimpulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan metode pendugaan. Berbagai metode
seperti rata-rata sampel, interval kepercayaan, dan pendekatan berbasis model memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pemilihan metode harus mempertimbangkan karakteristik data yang ada, kompleksitas analisis yang diinginkan, serta asumsi yang dapat diterima tentang distribusi data. Yang kedua, keakuratan dan ketepatan. Metode-metode tersebut menawarkan tingkat keakuratan yang berbeda. Interval kepercayaan misalnya, memberikan informasi tentang seberapa jauh hasil estimasi dari sampel mungkin mewakili nilai sebenarnya dari parameter populasi. Yang ketiga, asumsi dan validitas. Penting untuk memahami yang mendasari masing-masing metode pendugaan. Misalnya, beberapa metode memerlukan asumsi tentang distribusi data atau independent sample yang harus diperiksa kevaliditannya sebelum metode digunakan. Yang keempat, pengambilan keputusan. Hasil dari pendugaan parameter rata-rata memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti. Penggunaan metode yang sesuai dapat menyediakan wawasan yang kuat untuk mendukung keputusan yang lebih baik dalam berbagai konteks, dari bisnis hingga kebijakan. Sekian adalah presentasi dari kami, dan saya kembalikan ke teman saya, Rizky Amalia. Bila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau yang kurang kesalahan dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.